Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sena Ibrahim. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 6 DPJKR dengan NPM 19106310700101. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Kepramukaan dan Outdoor Education. Mengambil materi dari buku Bermain Mengasah Kecerdasan Majemuk. Di sini saya akan membawakan materi tentang bab 2, yaitu memahami potensi anak. Untuk materi yang pertama yaitu mengenal potensi anak. Ketika anak telah mampu melakukan sesuatu, maka anak tersebut telah mempunyai pengalaman baru. Biasanya anak ini menjadi stimulus anak untuk terus mencoba hal-hal yang baru. Orang tualah yang harus memberikan stimulus yang cocok dan tepat untuk tumbuh kembang anak. Anak akan menggunakan kemampuan panca inderanya untuk merespon apa yang masuk ke dalam pikirannya. Mengenai hal ini, orang tua harus sangat memperhatikan perkembangan daya pikir dan kekuatan konsentrasi anaknya. Mana yang dominan? Bisa dilakukan dengan pengamatan yang intens, pemberian stimulus yang berulang-ulang melalui mata, telinga, serta mengajak anak melakukan bersama atau praktik langsung. Sehingga ketika hal ini dilakukan dan dipantau terus, maka orang tua bisa mengambil kesimpulan terkait panca indera yang dominan tadi. Dalam dunia ilmu pengetahuan, ada tipe manusia merespon informasi pengetahuan dan cara melakukan komunikasi. Yang pertama yaitu secara visual. Cara ini di mana manusia merespon informasi dengan kekuatan matanya atau penglihatannya. Dengan matanya, anak akan memasukkan informasi yang kelihatan oleh mata. Lalu dia akan mendeskripsikan apa yang dilihatnya dan merekam kuat informasi ini di pikiran sadar dan bawah sadarnya atau imajinatif. Orang tua harus melihat cara visual ini sebagai cara anaknya belajar untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Maka orang tua dengan kondisi apapun mengupayakan cara visual bagi anaknya seperti mengusahakan anaknya duduk di barisan bangku depan dalam kelasnya. Juga menjaga agar mata anaknya jangan sampai terganggu, mengupayakan vitamin, dan sebagainya. Ketika akan membangun motivasinya, maka perlu benda-benda yang berwujud seperti hadiah, kado, dan lain-lain. Yang kedua yaitu secara auditori. Cara ini penguatannya ada pada pendengaran. Sang anak akan banyak memperoleh berbagai informasi melalui telinga. Dia akan mendeskripsikan apa yang dia dapat melalui telinganya. Bukan bentuk atau wujud tapi efek dari benda-benda tersebut seperti suara dan lain sebagainya. Kondisi ini memungkinkan orang tua mengkondisikan sang anak pada suara. Semisal di kelas upayakan tempat duduk yang barisan keberapa agar suara guru bisa didengar oleh sang anak. Dan bisa jadi meminta kepada guru atau siapapun untuk mengeraskan suaranya ketika memberikan informasi. Orang tua pun harus menjaga dari segi kesehatan agar telinga sang anak tetap terjaga kesehatannya. Hal lainnya, ketika orang tua ingin membangun motivasi, maka pujian-pujian dan sanjungan akan membuat sang anak merasa nyaman. Orang tua jangan pelit akan hal ini. Untuk yang ketiga yaitu secara kinestetik. Cara ini adalah bagaimana anak merespon berbagai informasi melalui pengalaman berbuat, kontekstual dan nyata. Sang anak akan sangat kuat merespon informasi dengan sentuhan. Dia akan mampu mengoperasikan setiap informasi yang tidak dapat. Ia akan menanamkan apa yang barusan ia alami menjadi pengalaman yang berharga. Terhadap cara ini, orang tua jangan segan untuk mengajak anak langsung melakukan praktek. Karena dengan cara ini dia akan merespon dan merekam kuat pengalaman ini sebagai sebuah pengetahuan. Motivasi anak seperti ini melalui sentuhan,
Mengelus dengan penuh kasih sayang, maka akan membuat anak merasa nyaman. Untuk materi yang berikutnya yaitu tipe-tipe kepribadian. Orang tua bertanggung jawab memberikan contoh yang baik karena orang tua adalah teladan yang mudah dilihat dan dicontoh atau role play. Ada orang tua yang begitu mudah menyuruh anaknya melakukan sebuah pekerjaan karena orang tua tersebut lebih dulu melakukan pekerjaan tersebut. Tapi ada juga yang begitu sulit menyuruh anaknya melakukan sebuah pekerjaan karena malah sang anak sengaja membalikan perintah. Kenapa bukan orang tuanya saja yang melakukan pekerjaan tersebut? Perilaku ini sebenarnya berawal dari pendidikan dalam keluarga atau yang dikenal dengan pola asuh. Nah, pola asuh yang diberikan orang tua menjadi modal pembentukan karakter dan sifat-sifat lainnya. Karakter ini yang berwujud kepada kepribadian sang anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara pikir, sikap, dan perilaku. Sebagai orang tua pun harus memahami sang anak. Jangan buru-buru menjustifikasi anak yang susah diatur, nakal atau cap negatif lainnya. Materi berikutnya yaitu tipe-tipe kepribadian menurut Frollens Littauer, yaitu yang pertama tipe koleris. Tipe ini di mana anak suka melakukan pekerjaan sesuka hatinya karena menyukai tantangan. Menjadi manajer dirinya sendiri tanpa butuh orang lain. Setiap pekerjaan to the point. Menghindari bertele-tele. Visioner, senang dipuja-puji dan tidak mau di bawah apalagi disuruh-suruh orang. Ingin menjadi penentu setiap keputusan atau kebijakan, selalu berorientasi pada hasil dan kesempurnaan di setiap pekerjaan. Berkomunikasi dengan anak yang mempunyai tipe kepribadian ini, maka orang tua dalam memberikan informasi langsung to the point. Singkat dan spesifikasinya jelas. Setiap informasi upayakan jangan sampai diulang-ulang. Mengawali pertanyaan cukup menggunakan kata apa dan bagaimana hasilnya. Apapun berikan ia pujian atau sanjungan. Ketika memberikan pernyataan, maka harus logis dan masuk akal. Di samping itu, buat diri kita lebih berharga di mata mereka. Serahkan keputusan apapun sebagai bentuk memberikan mereka tantangan yang baru. Yang kedua yaitu tipe sanguinis. Tipe ini menjelaskan bahwa anak lebih suka menjadi bagian dari sebuah kelompok. Senang kegiatan-kegiatan sosial apalagi menyenangkan hatinya. Sikapnya selalu ingin menjadi pusat perhatian dan penuh kejutan atau surprise. Menjauhkan masalah atau terlibat konflik, senang selalu bersama-sama apalagi dengan orang yang sepaham dan sepemikiran dengannya. Berkomunikasi dengan anak yang tipe seperti ini, orang tua harus senantiasa membuat suasana rumah dan suasana hati penghuni rumah hangat dan menyenangkan. Lebih banyak mendengarkan dan jangan menyela, karena tipe ini senang mencurahkan isi hatinya. Lebih seringlah membimbing mereka dengan kesabaran yang tinggi karena biasanya tipe ini mudah lupa. Tipe ini juga suka akan popularitas, maka bila ada kesempatan, puji atau sejumlah apalagi di depan banyak orang, sebagai bentuk penghargaan akan prestasi yang diraihnya. Yang ketiga yaitu tipe flegmatis. Tipe ini di mana anak suka mengerjakan hal-hal sulit dengan cara yang praktis dan mudah, tidak ambil pusing, suka ketenangan dan kedamaian, berusaha menjauhkan pertentangan, apalagi debat, dan senang menyendiri. Bekerja berdasar urutannya, tidak sekaligus dan siap bekerja sama dalam tim. Cara berkomunikasi orang tua terhadap anak dengan tipe kepribadian flegmatis adalah tunjukkan ketertarikan padanya dan tunjukkan bahwa Anda siap. Menyetujui di awal sambil terus memantau hal-hal yang akan dilakukannya. Tetap bersabar berkomunikasi dengan tipe yang suka kedamaian ini. Tidak sembrono dan berikan waktu yang cukup. Berikan keyakinan yang kuat bahwa mereka mampu dan bisa melakukannya. Yang keempat yaitu tipe melankolis. Tipe ini menggambarkan anak yang suka kesempurnaan, selalu ingin rasa yang benar.
Menyukai ide dan saran yang praktis, tapi suka akan rutinitas yang konsistennya tinggi. Sikap yang kurang terpuji dari tipe ini adalah si anak mudah khawatir dan cemas. Maka jauhkan dari konflik dan hal-hal yang tidak ada kepastiannya. Bagusnya tipe ini si anak selalu mampu menyelesaikan pekerjaan yang dimulainya. Berkomunikasi dengan anak tipe ini adalah menyiapkan data dan fakta yang jelas dan akurat, seimbang dari sisi positif dan negatifnya. Tepati janji yang pernah diucapkan. Anak tipe cenderung berpikir dengan kalimat mengapa. Orang tua jangan membuat perubahan mendadak dan jauhi yang namanya surprise. Bila memuji cukup secara pribadi dengan sikap yang tulus. Dan bila memerlukan jawaban, maka berilah jawaban yang detail, ilmiah, dan berbobot. Baik, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.